Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herosita, NIM E1B020050. Di sini saya akan membahas tentang tugas analisis saya di mata kuliah Filsafat Pancasila. Materi yang saya ambil adalah tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan mengenai tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan ideologi tersebut. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dan cita-cita. Sedangkan logos yang artinya adalah ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Para pendiri bangsa telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa. Pancasila disebut sebagai filosofis Grundslag, yang artinya Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman dan filsafat untuk mendirikan Indonesia merdeka yang kekal abadi. Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka, yang artinya ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Pancasila dapat berinteraksi dengan kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila mudah beradaptasi dengan berbagai ideologi yang masuk di Indonesia, mulai dari paham komunisme, demokrasi, liberalisme, islamisme, dan lain sebagainya, yang dimana tidak membuat Pancasila kehilangan eksistensinya. Justru Pancasila menjadi ideologi yang berada di tengah arus dari ideologi tersebut. Tantangan yang akan dihadapi Pancasila. Menurut Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kedua, tantangan yang dihadapi Pancasila adalah tantangan dari generasi Z Alpha. Sebelum itu, apa sih generasi Z Alpha? Generasi Z Alpha merupakan generasi yang lahir dalam rentang pertengahan tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2000-an dan hadir lebih akrab dengan teknologi. Generasi Alpha ini merupakan kehidupan potret lain manusia, yakni kehidupan bionik, yang artinya hampir manusia modern saat ini termasuk generasi Alpha adalah bionik masa sekarang, karena indera dan fungsi-fungsi alamiah manusia diperkuat oleh alat-alat seperti kacamata, komputer, smartphone, dan teknologi lainnya. Konsekuensi pada industri revolusi 4.0 ini adalah bahwa teknologi akan membuat manusia secara ekonomi dan militer menjadi tidak berguna. Pada masa lalu ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, namun sekarang robot dan komputer semakin pintar dan bisa mengungguli manusia dalam berbagai pekerjaan besar. Jika revolusi industri 4.0 ini membelah populasi manusia menjadi massa yang tidak berguna, maka ideologi, agama, dan tatanan sosial lainnya akan runtuh. Semua ini konsekuensi revolusi industri 4.0 yang akan menentang Pancasila sebagai ideologi. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi ideologi di gelombang revolusi 4.0 ini bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depannya pemerintah membuat suatu kebijakan yang mencerminkan
nilai-nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan yang menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Di samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi pendidikan yang ada di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang telah saya bahas adalah gelombang revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan pada dunia secara keseluruhan, hampir tak terkecuali. Di Indonesia sebagai negara berkembang dengan penuh keyakinan menerima kedatangan gelombang revolusi industri 4.0 untuk memaksimalkan sekaligus mendukung proses kemajuan baik dalam bidang industri, pendidikan maupun pemerintahan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat membuat kebijakan ataupun regulasi yang menyangkut perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini. Kebijakan atau regulasi ini dibuat untuk mengarahkan gelombang revolusi industri 4.0 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sekian, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.